Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda tahu Wadas? Nah, apakah Anda pernah dengar konflik di Wadas? Nah, ini adalah solusi ya, dari pasangan Capres nomor urut 1 Bapak Anies Rashid Baswedan. Oke, rekan-rekan, kita simak baik-baik solusi dari beliau di acara Desa Anies. Oke, kita simak videonya. Prinsip yang kami adopsi adalah prinsip keadilan kesetaraan. Jadi bagi kami solusi yang dibuat harus mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan. Jadi undang semuanya. Ada deadlock itu terjadi di semua urusan, tapi selalu ada jalan keluar. Dan itu membutuhkan endurance. Endurance itu daya tahan untuk menjalani. Saya beri ilustrasi. Kami mau mempersatukan pengelola angkot di Jakarta untuk bekerja dalam satu sistem. Berapa kali pertemuan untuk bisa sepakat? Di awalnya deadlock. Pertemuan paling keras yang saya pernah rasakan di Pemprov DKI adalah ketemu dengan orang-orang pribadi-pribadi mengelola angkot itu. Kerasnya luar biasa, keras sekali. Tapi kemudian kita jalani terus sampai tuntas, sepakat ketemu. Berapa kali pertemuan? 77 kali pertemuan. Selesai. Ada kesepakatan. Nah, kita tuh sering di pemerintahan nggak punya daya tahan tuh untuk mengerjakan itu semua. Yang namanya perbedaan pasti kita bisa sampai pada titik temu, pasti. Hanya harus duduk bersama dan harus ada take and give. Ini juga akan proses negosiasi yang panjang untuk itu. Nah, tapi kalau kita diburu-buru ini kalau dulu ya 77 kali nggak dikerjakan, udah 30 kali putuskan aja. Apa yang terjadi? Demo terus panjang waktu tuh di Jakarta. Angkot-angkot tuh demo terus. Kenapa? Karena kita gak sabar nyelesain. Nah, itu dikerjakan. Menurut saya bisa dicarikan titik temu. Tapi prinsipnya adil, setara. Semua pihak harus sepakat. Kalau prinsip itu tidak ada, maka negosiasi akan sulit ketemu jalan. Nah, sulit. Duduk di sini, duduk bersama kalau kita ingin prinsip keadilan terapkan. Itu yang akan saya kerjakan dan kita harus sabar sampai prosesnya tuntas. Begitu ya jawabnya. Makasih. Oke ya, itu ya rekan-rekan solusi dari Bapak Anies ketika ditanya salah satu orang masalah konflik di Wadas. Jadi beliau itu memberikan solusi yang endurance ya, secara terus menerus ya. Nah, pada solusi beliau ya kan, yang perlu digarisbawahi bahwa endurance itu ya, penyelesaian masalah itu, ada konflik itu tidak mungkin langsung selesai, mungkin ada deadlock juga, semua pasti ada deadlock. Cuman yang jadi masalah yang perlu digarisbawahi yaitu daya tahan dari pemerintah ya kan, untuk pelan-pelan menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat ya. Ini juga beliau contohkan ketika menjadi gubernur DKI, ketika para sopir angkot akan disatukan di sebuah sistem pelayanan masyarakat ya kan, penyelesaiannya hampir 77 kali pertemuan ya. Tapi alhamdulillah setiap permasalahan itu pasti ada solusinya ya. Jadi rekan-rekan, pada kesempatan ini juga saya melihat Bapak Anies ya menyelesaikan permasalahan itu lebih humanis ya, tanpa melibatkan penyelesaiannya itu dengan menggunakan otak ya, bukan menggunakan otot ataupun mungkin kekuatan-kekuatan aparat pemerintahan gitu ya. Saya lihat beberapa masalah juga di DKI juga seperti itu ya, lebih ke pendekatan humanis ya. Jadi rekan-rekan, itu solusinya dari paslon Capres nomor urut 1. Semoga di tahun 2024 kita mendapatkan calon presiden yang memikirkan rakyat ya, yang bersama-sama rakyat untuk memberikan solusi ya secara keadilan. Nah, kemajuan itu dibentuk dari keadilan dulu, baru kita bisa bersama-sama maju. Mungkin itu aja dari saya ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.